Selamat siang, hari ini kita akan bikin sebuah percobaan dengan menghasilkan bioetanol dari singkong menggunakan ragi tape. Nah, ini kita ada macam-macam dari singkong yang udah diparut, singkong yang dicacah, sama singkong yang masih dalam bentuk seperti ini. Jadi ada 3. Nah, ini kalau ini singkong yang masih dalam keadaan utuh. Ini ragi tapenya. Ini pupuk ureanya untuk nutrisi dari ragi tape tersebut. Terus di sini ada wadahnya dan di sini ada kompornya. Jadi hari ini kita akan menggunakan percobaan ini untuk menjadikan atau menghasilkan bioetanol. Dan kemudian kita sudah tuang singkong yang udah diparut. Kemudian jangan lupa untuk ditambahkan air. Tambahkan air tadi dan jadinya seperti ini. Dan setelah itu kita nyalakan kompornya. Dan selama proses pemasakan lupa untuk selalu tetap diaduk agar yang bagian bawahnya itu tidak lengket atau tidak nempel pada panci dan supaya tidak gosong. Selalu diaduk terus selama proses pemasakan. Diaduk terus, apabila sepertinya kurang ini bisa ditambahkan air ke dalam panci ini agar proses dari pembuatan ini bisa berjalan dengan baik. Jika sudah sampai dalam tahap ini artinya tandanya sudah mulai agak matang, jadi pancinya sudah bisa kita matikan kompor. Dahulu adonan dari singkongnya sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Kita tunggu saja sampai dia dingin. Ini tandanya dia sudah mulai agak matang. Oke, kita tunggu saja. Jadi setelah sudah agak lumayan dingin adonan dari singkongnya ini, nanti kita akan masukkan ke dalam wadah toples seperti ini yang bening supaya nanti kelihatan berapa dari endapan singkongnya, airnya, dan nanti kelihatan berapa dari etanolnya. Dan setelah sudah dingin, mari kita taruh ini ke dalam wadah. Oke, sudah selesai hasil fermentasinya. Kita akan melakukan tahapan yang selanjutnya. Yang tadi setelah kita sudah selesai, jadi kita dinginkan dulu karena ini masih agak hangat. Jadi kita dinginkan dulu, kita pisahin. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, itu dengan singkong direbus. Oke, kita masukkan bahan-bahannya. Oke, ini cukup. Kita taruh di sini. Kita tambahkan air untuk direbus. Cukup. Nyalakan kompornya. Oke. Kita tunggu proses perebusan dari singkong. Sekarang kita lihat apakah udah matang atau belum. Kalau singkong udah matang itu, kalau ditusuk dia udah empuk. Jadi ternyata belum. Jadi masih kita harus tunggu lagi. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk membuat proses dari fermentasinya. Ini ragi tapenya.
ini ureanya dan ini NPK-nya. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah. Ini ureanya. Dan ini NPK-nya. Tapi setelah itu kita tambahkan air secukupnya aja. Kira-kira 200 ml. Oke, kira-kira segini. Lalu kita aduk pakai sendok. Ya, sekarang kita tetap masih mengaduk ini. Saya udah pasang plastik di tangan saya untuk mencampurkan dari ragi tape ini ke dalam adonan singkong yang sudah dimasak tadi. Kira udah cukup. Dan kita masukkan ke dalam. Oke, ya. Baru sekarang kita aduk adonannya agar semua itu masuk merata lagi. Oke, saya rasa sudah tercampur semua dari adonan singkong ini, hingga sekarang adalah kita melakukan proses fermentasi. Adonan sudah dimasukkan dan kita tutup. Kita diamkan selama beberapa hari agar hasil dari etanolnya atau proses fermentasi ini bisa terlihat. Misalkan toples ini tuh tertutup rapat sehingga tidak ada bakteri atau mikroba yang masuk ke dalam proses fermentasi atau ke dalam toples ini, karena berlangsung tanpa oksigen. Sekarang sudah selesai tahap yang pertama, singkong yang diparut. Sekarang setelah selesai yang tadi, sekarang kita lanjutkan ke singkong yang kedua. Coba eksperimen yang kedua. Kita lihat, kita tusuk pakai pisau. Nah, sudah empuk, sudah selesai berarti proses perebusannya. Sekarang kompor siap dimatikan dan ini siap untuk didinginkan sebelum diproses fermentasi. Oke, kita diamkan dulu sekitar beberapa menit supaya singkong ini jadi lebih dingin, tidak terlalu panas. Oke, selama proses yang kedua kita dinginkan, kita coba eksperimen yang ketiga, itu dengan cara singkong yang dicacah. Pertama kita masukkan dulu air 3 gayung dengan garam ini. Oke, seperti ini. Dan kita masukkan ini semuanya ke dalam danau. Oke, ya, baru kita taruh di atas kompor. Oke, kita tunggu selama beberapa menit supaya proses pengukusan dari singkong ini berhasil. Sekarang kita lihat apakah sudah matang. Ternyata dalam proses ini masih belum, masih menunggu untuk tetap dikukus. Oke, kita tunggu dulu proses dari pengukusan yang ketiga. Sekarang kita
kita lihat apakah sudah matang atau belum. Kita coba. Ini dia sudah matang. Sudah cukup ini. Oke. Ini kita masukkan kompornya. Dan kita tunggu proses pendinginan. Kita beralih ke yang tadi yang ada dalam pendinginan. Ini kita taruh ke dalam wadah ini. Satu. Semuanya udah masuk. Habis. Sekarang kita masukkan raginya. Terlebih dahulu kita buat dulu raginya sama seperti dengan yang percobaan yang pertama tadi. Jadi masing-masing dari ragi, urea dan NPK-nya kita campur diaduk pakai air, baru nanti kita masukkan ke dalam wadah ini yang kedua dengan singkong direbus. Oke. Langkah selanjutnya kita buat campuran dari urea, NPK dan ragi. Kita masukkan sama seperti percobaan yang pertama tadi. Ini ureanya. Kita masukkan air secukupnya aja, kira-kira 200 ml. Ini aja, diaduk lagi seperti tadi. Oke, sekarang kita tuang ke dalam wadah. Karena singkongnya berbentuk seperti ini, jadi nggak perlu lagi kita aduk-aduk pakai tangan. Tadi cukup dengan ini. Oke, saya rasa cukup, dan kemudian kita tutup. Ini menjadi proses yang kedua, singkong yang direbus. Oke, setelah kita menyimpan percobaan yang kedua di dalam satu ruangan bersamaan dengan percobaan yang pertama, sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang tadi masih dalam proses pendinginan, kita cek apakah sudah dingin, suhunya sudah turun atau belum. Mari kita cek, kita lakukan ke sini. Kita lihat ternyata masih agak panas. Kita diamkan dulu beberapa menit lagi. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam wadah ini, wadah yang ketiga. Oke, sepertinya sudah mulai agak dingin, jadi kita pindahkan saja dari sini ke dalam wadah yang ketiga ini.
Oke, sudah semuanya membuat proses dari pembuatan pencampuran ragi, urea, dan NPK. Kita berlanjut ke ini ragi tapenya, ini NPK-nya, ini ureanya. Disimpan. Ureanya kita masukkan. Ini ragi tape yang kita masukkan. Sama seperti percobaan-percobaan yang sebelumnya, kita masukkan air dan kemudian diaduk. Setelah diaduk baru dimasukkan ke dalam wadah singkong. Berikan air secukupnya, kira-kira 200 ml. Ini cukup. Baru kita aduk. Sudah cukup, dan kita masukkan ke dalam wadah yang ketiga, itu singkong yang dikukus. Oke, sudah. Karena seperti ini maka kita harus aduk dulu biar semuanya merata. Ya, sudah cukup, dan sekarang tinggal ditutup, kemudian kita tunggu proses fermentasinya agar berubah otomatis menghasilkan etanol. Dapat sudah tercampur kacang, dan kita simpan di sebuah ruangan yang tertutup, sama seperti dengan percobaan yang pertama yang kedua tiga tadi. Jadi disatukan dengan mereka. Oke, percobaan pembuatan dari etanol dari singkong yang diparut, singkong yang direbus, dan singkong yang dikukus sudah selesai. Saya sudah tempatkan di dalam sebuah ruangan. Usahakan ruangan itu tertutup, jangan sampai terlihat oleh sinar matahari, agar proses dari fermentasinya itu bisa berhasil dan bisa bakteri mengurai menjadi etanol. Sekarang kita tunggu sampai beberapa hari, baru setelah itu kita lihat berapa hasil etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi ini. Demikian proses pembuatan hari ini selesai. Kita tunggu di hari esok. Di sore hari ini kita akan melihat atau mengamati hasil fermentasi di hari yang pertama. Seperti yang kita lihat kemarin ada 3 buah wadah, ada 3 percobaan. Kita akan lihat dari hari yang pertama dulu, yang singkong dihancurkan atau yang singkong yang jadi bubur. Kita lihat di sini di hari yang pertama ini belum terjadi atau hasilnya belum terlalu kelihatan hasil dari etanolnya. Yang kemudian ini percobaan kita yang kedua, yang singkongnya direbus, dan ini yang ketiga pun juga sama, belum terjadi kelihatan pada singkong yang dikukus. Jadi di hari yang pertama ini kita mengamati belum ada hasil apapun yang bisa terlihat dalam proses fermentasi ini. Jadi demikian pengamatan di hari yang pertama. Kita akan melihat kembali esok di hari yang kedua. Hari ini adalah hari yang kedua, di mana kemarin adalah hari yang pertama, hari ini hari kedua. Kita akan melihat kembali proses dari hasil fermentasi. Seperti yang kemarin, ini ada 3 wadah. Ternyata dari hari yang kedua ini belum terdapat hasil yang dapat kita lihat, masih sama seperti hari yang kemarin, hari yang pertama. Belum ada, masih sama seperti yang kemarin. Jadi mari kita lihat hasil fermentasi di hari yang ketiga atau hari esok.
Di hari yang ketiga ini, kita akan melihat hasil dari proses fermentasi yang dilakukan menggunakan ragi tape berbahan dasar singkong. Mari kita melihat. Di sini ada 3 wadah seperti yang kita kemarin bilang. Jadi ini masih belum terlihat hasil-hasil etanolnya. Sepertinya hari ketiga hari pun masih belum ada yang bisa kita lihat, sehingga kemungkinan besar kita masih akan melihat di hari esok. Di hari yang ke-6 ini, seperti biasa kita akan tetap melihat hasil fermentasi seperti hari-hari yang kemarin. Mari kita lihat. Ternyata masih sama, masih belum ada perubahan. Apakah masih menunggu sampai hari esok? Kita lihat saja sampai hari esok. Selamat malam. Di hari yang ke-8 ini, saya seperti biasa akan melihat hasil fermentasi untuk menghasilkan bioetanol menggunakan ragi tape dengan berbahan dasar singkong. Sudah 8 hari memang, jadi saya ingin melihat sampai sejauh mana hasil fermentasi yang dilakukan, apakah sudah menunjukkan tanda-tanda atau belum. Jadi lebih baik kita segera untuk melihat lebih langsung saja. Jadi sepertinya singkong yang diparut pun sama sekali tidak ada perubahan. Begitu juga di singkong yang direbus pun sama, tidak ada perubahan. Dan yang ketiga, singkong yang dikukus pun juga sama. Tapi kalau saya lihat atau saya cium aromanya, ini sudah seperti bau tape yang matang. Sudah seperti tape yang ada dijual di pasar. Tapi mungkin kita akan lihat saja sampai hari esok. Mudah-mudahan ada sesuatu yang berarti. Ya, demikian pengamatan di hari yang ke-8 ini. Selamat sore. Di sore hari ini adalah hari yang ke-10 di mana proses hasil fermentasi kita sudah di ujung waktu. Sudah saatnya kita akan melihat seberapa banyak etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi ini menggunakan ragi tape. Sekarang mari kita lihat ke sini untuk melakukan proses penyaringan. Ini yang singkong yang diparut, ini singkong yang direbus, dan ini singkong yang dikukus. Oke, sekarang kita akan melakukan proses penyaringan, dimulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, yang mudah untuk diambil airnya. Kan kita punya saringan, kita akan taruh ini di sini. Kita akan buka. Hasilnya adalah seperti ini. Baunya sama seperti tape, persis.
Udah, sekarang kita yang ke 3 kita akan buka. Hasil yang ketiga. Oke, sekarang kita akan melakukan pemerasan. Oke. Pemerasan yang kedua sudah selesai. Kita sudah dapatkan sebesar seperti ini. Ini adalah yang kedua. Sekarang kita yang singkong diparut. Kita akan mulai untuk memeras kembali. Jadinya seperti ini. Oke, sudah habis proses penyaringan kita tiga-tiganya. Sekarang kita tunggu sampai semuanya mengendap dan terlihat berapa hasil etanol yang dihasilkan. Kita tunggu sampai beberapa jam kemudian. Setelah beberapa jam kita menunggu, kurang lebih 2-3 jam, akhirnya sudah kita dapati dari hasil ini etanolnya, airnya, dan endapannya itu sudah mulai terlihat seperti yang terlihat dalam sini. Jadi di tempat di ketiga ini sudah ada terlihat etanolnya, walaupun memang hanya sedikit. Seperti yang pertama terlihat bahwa ada etanolnya di bagian paling atas, terlihat sekali. Endapannya di bawah, airnya ada di tengah. Kemudian yang kedua, terlihat etanolnya memang sedikit sekali. Jadi hasil etanolnya memang sedikit. Dan yang ketiga, yang singkong dikukus pun juga sama, terlihat hanya sedikit cairan yang di atasnya, yaitu etanolnya. Setelah terlihat
ada etanol yang terkandung di dalam hasil ini, kita harus melalui proses distilasi untuk memisahkan air dan etanolnya. Tapi karena hasil etanolnya hanya sedikit, saya takut uap dari etanol itu lebih banyak terbuang daripada hasil yang didapat. Oleh karena itu, percobaan pembuatan bioetanol saya hanya sampai di sini. Tapi masih ada cara selanjutnya, yaitu dengan melalui proses distilasi, yaitu di mana untuk memisahkan etanol dari air tersebut. Tapi itu pun juga belum bisa untuk dilakukan atau dicampur dalam bensin, karena alkohol atau etanol yang terbentuk tuh hanya berkadar 95%, artinya belum dapat larut di dalam bensin. Oleh karena itu harus melalui proses dehidrasi atau distilasi absorben. Kalau cara kimia menggunakan batu gamping, tetapi kalau cara fisika harus melalui proses penyerapan menggunakan zeolit sintetis. Jadi setelah hasil tersebut baru kemudian dapat diganti sebagai energi alternatif pengganti bensin. Jadi demikianlah pembuatan bioetanol saya dalam pembuatan tugas kimia ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin melakukan pembuatan bioetanol. Terima kasih.